ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa ashabina wa man ahsana ilaina susanil almarhum wal marhum seberi gitu saja Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum syai'lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina kemarin lalu cahaya keyakinan udah nerangin hati, maka pasti kalian melihat akhirat lebih dekat dibanding dunia, lebih dekat bahkan sebelum kamu nindak. Jadi intinya mah yang kelihatan teh alam akhirat teh. Dunia mah kelihatan bohongannya bro. Ya, kesenangan dunia apa yang orang dorong? Sehat, ntar ada sakit, muda, ada tuanya. Itu di dunia kita dikasih orang seneng banget. Iya, ntar dikasih sakit, dikasih susah, pusing, tapi betah. Dunia kan jadi orang betah. Jadi apa yang lebih nyata itu akhirat. Kalau bahasa Nabi la aisha illa aishal akhir, nggak ada kehidupan hakiki sejati kecuali kehidupan akhirat. Cuma kalau kita takutnya kan kelewatan gitu. Ya keingetan kalau mati badan tinggal arwah doang. Arwah apa yang dialami? Kan ada yang lagi kegelapan, tapi ngelihat tapi gelap kan. Mati lampu. Kayak mati lampu, tapi nggak kalau ada yang kelihatan kayak apa? Kiamat. Mending ada yang dipentungin, ada yang rupa-rupa deh, ada yang melegeg ngeliatin orang, nyenegor orang bisa apa orang bisa. Ayo kiamat jutaan tahun atau ribuan tahun. Ya jadi bayangin itu teh takut. Tapi kalau orang-orang yang Allahnya udah bener mah dikasih hilang takutnya. Karena pas menjelang sekarat kan dia dikasih tahu Allah redho, Allah nyiapin tempat yang bagus. Jadi banyak cerita-cerita ulama itu pas mau meninggal kenapa nangis. Loh saya selama ini kan yang saya cari Allah. Ini kalau saya mati saya ketemu Allah. Kenapa kalian nangisin saya? Gitu. Kan ada yang ibu-ibu mah waktu anaknya meninggal nanya ke Nabi, anak saya gimana? Mati. Bukan itu yang saya tanya. Anak saya tempatnya apa? Surga. Wah kalau surga mah ya apa alasannya saya nangis ya. Beruntung banget lu tong gitu. Nah ini wala ra'aita mahasina dunia qad dhaharat kispatul panai alaiha. Kamu pasti melihat keindahan dunia itu jelas gerhana akan diliputi kerusakan. Jadi Pak nggak ngeliat nikmat dunia kecuali pasti rusak. Mau harta, sehat, jabatan, pangkat pasti rusak, pasti hilang. Tapi resep ya. Ya Allah saya tahu harta itu titipan, titipin saya banyak. Ya Allah. Ya kadang kalau lagi inget ini kita, gimana anak-anak kita, gimana bini kita, nasibnya kan kayak apa? Mahajabaka anila wujudu mawjudin ma'ah, walakin hajabaka anu tawahumu mawjudin ma'ah. Sebenarnya mah nggak ada yang ngehalangin kita ke Allah. Yang ngalangin ke Allah itu perkara yang kita anggap ada, aslinya mau orang. Ya kayak kenyang sama makan, kita melihat makan itu ada. Padahal Allah ngasih kenyang kan gak perlu sebab makan. Inilah. Laula zuhuru fil mukawinat mawaqa alaiha wujudu ibsar law dhaharat sifatu ibmahalat mukawinatu.
Jadi andai kata di setiap yang ada ini nggak nampak Allah, tentu nggak ada yang bisa dilihat sama mata. Jadi yang ada ini semua penampakan Allah. Jadi apa? Tauhid akal. Jadi dari niat benda kita tahu ini ada yang bikin. Nah, ntar dari niat bikinannya kita tahu sifatnya. Ini orang teliti. Jadi kayak orang ngeja meja, ada yang jelek, ada yang cakep. Kita ngeliat meja aja ini udah nunjukin ada yang bikin meja. Nah kita ngeliat mejanya jelek, wah ini mau kurang ahli yang bikin, kurang teliti. Ada yang kita lihat mejanya, cakep nih orang bikinannya. Nah yang kita lihat dari ciptaan Allah ini sempurna. Berarti di situ sifat Allah juga ntar nampak dari wujudnya. Jadi pertama yang dilihat itu ciptaannya dulu. Itu disebut tajalli. Tajalli. Masing-masing makomnya. Ada yang buat ingat ke Allah dia perlu sebab. Ya makanya kalau dalam ilmu tauhid itu kan apa dalil adanya Allah? Adanya makhluk. Jadi makhluk menunjukkan adanya Allah. Sebenarnya bukan ke Allah, itu masih panjang ke Allahnya mah. Adanya makhluk menunjukkan adanya yang bikin. Yang bikin ini nggak boleh sama sama bikinannya. Yang bikin nggak boleh butuh sama yang bikin lagi. Nanti tahunya dia Allah itu dari Nabi Rasul tadi, dari wahyu lewat Rasul. Dia memilih nama untuk dirinya Allah. Makanya Allah membolehkan kita itu melihat ciptaannya, tapi tidak mengizinkan kita ngasoh di ciptaannya. Karena kalau ngasoh di ciptaannya, umpamanya apa yang paling aneh ciptaan Allah umpamanya, ya kayak ini Bel, kalau melihat galaksi, nggak boleh mentok sampai situ, ya bingung doang. Tapi harus ngelihatnya ke belakangnya lagi. Ini baru ciptaannya, gimana yang nyiptainnya. Jadi dulu Koko sama orang pelayaran begitu. Dia udah jadi nahkoda kapal, dia wakil kapten. Jadi dia udah ke Rusia, ke Alaska. Itu kalau di tengah laut dia ngeliat bintang-bintang apa. Nah itu kan sebenarnya ini yang dibikin Tuhan. Dimana lagi yang bikinnya. Jadi Allah ngizinin kita ngeliat ciptaannya, tapi nggak boleh kita sampai di situ. Akhirnya kayak orang melihat tukang sulap, melihat sulapnya. Bisa begitu ya? Mentok. Coba gali lagi. Pas dikasih tahu rahasianya. Makanya alakuan sabitatun bi isbati wa mamhu watun bi ahadiyati dzati. Alam ini tetap karena ditetapin ku Allah. Dan akan terhapus dengan sifat keesaannya Allah. Kalau maksud keesaannya Allah gini. Allah kan wahdaniyat, esa satu. Zatnya satu, sifatnya satu, perbuatannya satu. Jadi kan la maujuda illallah, aslinya mah enggak ada yang ada kecuali Allah. Asalnya mah ini semua teh ora. Jadi alam ini, makhluk ini kalau kata ahli tasawuf mah seperti bayangan. Bayangan pohon di sungai, kagak ngalangin perahu. Makanya syarat orang doa mustajab itu salah satunya dia memutus pengandelan dari Allah. Allah doang. Tapi kalau orang minta tolong ke Allah tapi masih ngandelin sebab. Ya kata Tuhan masih ada yang kamu andelin selain saya. Jadi kalau orang umpamanya kita pengen pindah dari sini ke Bekasi, minta ke Allah, tapi yang kita andelin masih kaki, masih motor, masih mobil, ya makanya orang jadi wali. Jadi kalau udah putus semua, pindah bisa. Kalau Allah ngasih pindah tanpa saya gerakin badan, saya udah pindah. Nanti kalau udah bisa begitu, baru bisa ngelepit bumi. Kalau sekarang kan kita doa, tapi kan masih ngelihat kendaraan, masih inget kaki, gitu, belum panah doanya. Ya kayak orang kalau pengen bikin emas, ya harus nyuling, harus ngayak, proses, baru jadi emas. Jadi kalau kita doa kayak pengen usaha emas, yang kita bayangin apa?
nambang emas, nyuling. Lah kalau wali mau pengen punya emas. 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 Udah nggak ngeliat selain Allah. Tapi kan buat bisa nyampe ke situ itu kan alam rasa, alam keyakinan. Jadi walaupun kita tahu tapi memang rasanya belum di situ, ya belum sama. Kita cuma baru tahu doang. Kayak itu Allahumma Allah ma'i, Allah selalu nyertain saya. Udah punya kesadaran nggak kemana-mana sama Allah? Gitu kan belum. Aslinya mah kita nggak terlepas dari Allah. Cuman rasa itu udah ada belum? Belum. Ya udah baru tahu tapi belum rasa. Ya jangan jauh-jauh dah Allah ada. Kalau ditanya Allah ada nggak? Ada. Udah merasakan belum adanya Allah? Ada yang udah, ada yang belum. Ya udah segitu baru gitu. Udah buat keberadaan Allah aja nggak semua orang mukmin muslim itu rasanya nyampe. Allah itu ada, hadir. Tapi orang kagak bakal bisa nyampe ke makom itu tanpa melalui makom syariat. Jadi orang bisa punya rasa itu Allah kasih dari mana? Ya dari rajinnya zikir, rajinnya sedekah, apa rajinnya sholat, Allah kasih rasa itu. Gitu. Makanya kalau teori tasawuf itu gini, barang siapa menghiasi dirinya dengan amal, maka Allah akan hiasi hatinya dengan hakikat. Jadi menghiasi zahir dengan syariat. Makanya kan coba buat nerangin hati, baca ini. Itu kan baca syariat. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir kan syariat. Tapi yang dikasih hakikat gitu. Makanya nggak ada bahasa nggak bisa orang ngalamin alam hakikat tanpa melalui pintu syariat. Jadi ada juga gini, orang yang ke belejong, ketipu, ngajinya hakikat, akhirnya ngeremehin orang-orang syariat. Padahal mah orang bisa nyampe di hakikat itu tadinya lewat syariat. Ini mah diceritain sama orang hakikat seolah-olah saya mah nggak perlu sholat, yang penting ingat tahu. Tujuan sholat dia ingat kan gitu. Itu orang-orang ke belejong. Makanya kan ada kalau riado para wali itu mujahadanya wirid dia kholwat masuk ke hutan. Itu kan gembleng diri, mulut nyebut Allah nggak boleh putus Allah. Ntar kalau mulut capek hati, ntar hati lari lagi ke mulut, sampai ntar hilang zikir mulutnya, tinggal hati doang bunyi Allah. Itu nggak putus berhari-hari. Nah kalau ulama-ulama dulu mah itu banyak ulama yang makannya sebulan sekali, seminggu sekali, lebih banyak bener. Nah, ada ulama yang 1 bulan itu cuman minum maghrib doang. Dia pikir kalau dia makan dia bantuin setan, sedangkan setan adalah musuh. Sedangkan dengan dia lapar nafsunya lemah, sedangkan nafsu ini alat godanya setan. Lah kalau nafsu dilupain digodain kayak apa dia? Lah nafsunya udah lemah. Akhirnya dia kalau makan dia merasa bantuin setan. Udah coba dah. Karena ada cewek cakep banget kayak begini. Lah kita emang orang makan, pengen lah ngaceng orang makan. Itu masih begitu. Iya. Makanya kan Nabi gitu. Ya masyaro sabab manis tato amin kumul ba'at fal yatazawwaj. Anak muda kalau udah punya duit buat buat mahar, buat biaya nikah, kawin. Fa'ilam yastati falai bisyam, kalau orang mampu puasa. Fa'inahu lahu wija, karena dengan puasa itu akan ya jaga dia. Jadi intinya bukan puasanya, lemesnya. Apa naik tangga dia capek. Jadi ada ulama itu yang kalau makan dia nyihatin nafsu. Kalau dia nyihatin nafsu, nyihatin kendaraan setan. Sedangkan setan adalah musuh. Ya kita makan dilatihnya setahun sekali. Ini kayak pas maghrib mau kayak kebut lepas. Makanya kata setan udah biarin jadi kode teman-teman. Udah orang dia mah emang puasanya kuat sampai maghrib. Ntar maghrib kita liatin.
pengaruh kehendak itu kan adanya kan dari darah. Keinginan-keinginan maksiat, keinginan-keinginan yang jelek itu kan dari keinginan. Keinginan itu katanya terlahirnya dari darah. Darah itu tercipta dari yang kita makan. Makanya kalau keinginan maksiat kita masih gede, berarti masih ada masalah di darah kita. Kalau darah kita bermasalah, berarti ada masalah di yang kita makan. Tuh udah inget-inget deh itu awak dewek. Salah di mana ini akhirnya? Itu mah rumus. Makanya ada orang rajin tobat ke Allah tuh. Tapi yang dimakan haram. Itu sama dia bohong. Gitu. Kalau buat ahli tasawuf, kalau kita mah tetap masih mending gitu. Nah, faedah baru. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu bika. Wah, orang tasawuf. Keren. Fakun anta zaman linapsika lama ta'lamuhu minha. Om, terakhir. An-nasu manusia itu yamdahunaka memujimu. Kenapa manusia mujimu? Memuji kita, ngapa orang muji kita? Lima yadhunnunahu bika, karena dia nyangka ada kebaikan di dirimu. Dia nyangka. Fakun, maka jadilah kamu, anta tegasnya kamu, itu zaman mencela linapsika kepada dirimu. Jadi orang muji kita abangnya, wah dia mau orangnya soleh, kamu orang soleh, nggak ada orang yang kayak lu se-Bekasi gitu. Karena dia nyangka ada kebaikan di kita. Nah kita disuruhnya ngomelin diri kita. Aslinya saya mahina. Kenapa? Lima ta'allamuhu minha. Karena yang tahu kejelekan kamu terhadap dirimu mah kamu gitu. Dia mah nyangkanya baik. Karena yang tahu kejelekan kita mah kita. Tapi kalau kita dipuji orang terus kita bangga sampai kita lupa kejelekan kita, itu alamat ketipu. Kita ketipu sama apa? Pujian orang, gara-gara dipuji akhirnya ketipu. Nah, itu kan. Nabi pernah ada sahabat muji sahabat, dipuji. Mujinya apa tuh? Sampai Nabi bilang kamu telah memotong lehernya, kamu telah membunuh dia. Ya karena mungkin pujiannya itu berlebihan. Ya apa ya? An-nasu yang dahul. Makanya Sayyidina Ali itu doanya itu ya, Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah kami khairan, kepada kebaikan yang mereka sangka. Mereka nyangka kita baik, padahal mah nggak sebaik itu. Maka jadikan sangkaan dia itu kenyataan buat saya. Wala tu'akhidna bima yaqulun, jangan kau siksa kami atas perkataan mereka. Jadi sisa gitu, kita dipuji, wah rajin anu ya tahajud, padahal nggak rajin tahajud, tapi kita bangganya tetap dia nyangka gue mau rajin tahajud. Karena bangga di perkara yang bohong, akhirnya jadi berbalik, jadi siksa. Waghfir lana ma la ya'lamun, ampunilah kami apa-apa yang mereka nggak tahu. Jadi kalau dipuji orang kayak gitu ya, kamu orang soleh, ya Allah benerin apa sangkaannya, bener jadi saya soleh. Udah soleh mah belum, saya enggak gitu. Tapi dia nyangka saya soleh, semoga sangkaan dia itu bener ntar ada di saya. Tapi disangka soleh, padahal orang soleh. Ya Allah jangan jadi sebab ntar saya disiksa gara-gara sangkaan orang salah. Ampunilah apa yang mereka tidak tahu.
Fakun anta zaman linafsika lima ta'alamuhu minha. Ketika orang memuji kamu, kamu celak dirimu karena yang tahu kejelekan kamu mah kamu. Tapi maksud di sini tuh bukan berarti apa nyegah orang muji kita. Bahwa kita dipuji orang, kamu orang soleh, bukan berarti kita enggak, jangan bilang gua orang soleh. Enggak, salah itu ge. Dalam hati dulu ya. Enggak. Dalam hati ya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi jangan juga ngerubah orang sangkaan baiknya ke kita terus kita suruh rubah. Gitu. Apa umpamanya teh, kamu orang baik. Ah enggak, saya enggak baik. Itu juga salah. Maksudnya mah jangan kemakan deh sama sangkaan itu gitu. Kalau aminnya ke bawah ya. Boleh. Tapi jangan ditolak gitu. Bukan berarti kita apa? Nolak. Bukan nolak itu bukan terus orang udah salah nyangka kita soleh, terus kita jangan besok jangan bilang boleh itu dia salah, udah biarin nongkrong kok. Maksudnya jangan ketipu sama sangkaan itu, karena yang tahu kejelekan diri kita mah aslinya kita. Jadi jangan terus orang nyangka kita baik, kita pengen orang nyangka kita nggak baik, itu salah juga gitu. Jadi intinya mah suruh jangan ketipu doang, jangan buru-buru. Kan ada orang yang nauzubillah min dzalik yang gampang banget diangkat-angkat. Itu kan jadi penyakit. Nah, kalau orang yang sering suka ngangkat, Itu juga orang bahaya. Bahaya. Jadi sama-sama ya. Bahaya. Apalagi dia mujinya teh bohong. Masya Allah. baik ya. Itu apa? Sarkas. Hulu, berlebihan. Apa namanya? Sarkas. Sarkas. Berlebihan itu penyakit juga orang kalau punya kebiasaan gitu. Jadi kita muji orang itu bagus. Orang gak mau muji orang itu kan sombong. Tapi kalau muji berlebihan juga tetap jelek. Karena agama kita mah tetap ngajarinnya itu ausat, tengah-tengah. Berlebihan jangan. Ogah banget jangan. Jadi orang mau pisah muji orang. Kan kalau kayak tukang ceramah, godaannya itu kadang-kadang denger ceramah orang. Ya, biasa ngomong depan orang, kadang dia hadir acara dengerin orang ceramah. Nah itu kan harus dilatih nih guys, ayo dengerin gitu. Dan ngaji ini ge. Kan ada orang yang tukang ceramah lucu, denger ada yang ceramah lucu tuh dianggap pakai saingan. Tawa teh ogah tuh cuek kok. Itu saking apa? Saking susah kayaknya muji orang. Tapi muji orang berlebihan juga salah. Makanya kalau kata Nabi itu ahsu turab fi wajhil madahin, lemparkan abu ke muka orang-orang yang tukang muji. Karena lebih bahaya dipuji orang kita daripada dihina. Coba dah. Durah, fitulah, ada yang lain lebih bahaya itu dibandingin dihina. Sebab kalau dihina hati kita sakit nggak? Hancur nggak? Orang yang hancur itu paling ya Allah. Ya Allah. Ternyata itu gara-gara hatinya sakit. Malah dia didorong ke Allah. Ini zalilun fa'izuni, ya Allah saya ini hina, muliain saya. Ini fakirun fa'aghnini, saya ini fakir, cukupin saya. Ini miskin, farzukni, saya miskin, kasih saya rezeki. Ini dhaifun, saya lemah, faqawwini, kuatin saya. Coba kalau orang kuat bisa doa gitu. Gak bisa, merasa kuat, posisi menang, posisi di atas. Jadi kita selalu posisi di bawah baik remuk, di atas baik hancur. Jadi kita mentar ada waktunya di atas. Kadang-kadang lupa. Kalau membuat syukur mending, karena posisi di bawah. Kalau membuat dia kembali ke Allah bagus. Kalau dia putus asa jelek. Gitu. Jadi tujuannya yang dilihat itu arahnya ya ke Allah be aslinya. Nikmat. Ya posisi dihina orang kita nggak bisa ngelawan. Posisi apa namanya?
Dendai. Kalah tua lah, kalau pengaruh, kalah kelompok, banyakan dia mah gerombolan, kita mah dewek-dewek gitu. Kan itu posisi asik gitu. Ke Allahnya asik gitu, ya Allah. Ya Allah gitu. Coba kalau posisi lagi enak, nggak bisa doa ke Allah nyampe ke hati. Makanya kita mah kadang-kadang dikasih begitu tuh tujuannya biar ngerasain munajatnya enak, lezatnya munajat. Lah kalau lagi banyak duit mah coba minta rezeki. Duit di rekening ada 10 miliar, cok minta rezeki kau. Ya Allah, bisa rezeki. Ya biasa. Coba orang punya Nangis. itu hadir itu ke hati itu. Makanya jangan sampai nungguin kita dikasih belangsak baru bisa ya Allah. Takutnya kalau lagi senang baru bisa ya Allah, potongan ini di bencet dulu baru bisa ya Allah. Akhirnya itu kok ujian, Boy. Ya kan itu kalau teori kami yang dulu apa? Kalau kamu nggak bisa nyamperin Allah dengan cara baik-baik, dengan kelembutan anugerahnya, kamu akan diseret dengan rantai musibah. Ini. Jadi kadang-kadang muji orang juga itu kadang-kadang dilarang. Jadi nggak kegampangan muji, enggak juga susah muji orang. Jadi muji orang juga nggak susah, gampang muji ge, enggak yang sedang. Sebab kesian yang dipuji sebenarnya mah kesian. Saya kan sering dipuji orang, masya Allah. Gitu. Kadang-kadang saya mah kalau nggak ada yang muji dewek. Itu mah tahu ini. Iya kunciannya. Al-mu'min, seorang mukmin idza mudiha, kalau dia dipuji, istahya minallah, dia malu kepada Allah. Ayusna, karena dia dipuji, ayusna, karena dipuji alaihi atas dia, biwasfin, dengan satu sifat yang la yushahiduhu min nafsihi, yang dia lihat nggak ada di dirinya. Jadi aslinya kalaupun benar ada kebaikan di kita, pas dipuji, aslinya kebaikan itu orang milik kita. Kan Allahumma hadza minka wa ilaika. Umpamanya ada orang berean, kalau bahasa Sunda itu apa? Enteng tangan. Ya, sering bagi. Itu dipuji, kamu orang dermawan. Dia malu ke Allah. Kenapa? Karena yang ngasih dia kemauan memberi, enteng memberi, itu hakikatnya siapa? Allah. Akhirnya yang dipuji di orang itu aslinya orang ada di dia. Ini sifat baiknya Allah ditempel di aslinya saya mah ada di orang. Malu itu. Supi, ya. Kalau kita, Kalau bukan gua. kita tanggung, kali kan? Oh iya. Gantian ini. Silakan. Makanya kan sifat Allah itu kan ada berapa? 99. Dari 99 itu sifat, ada yang bisa ditiru, ada yang nggak bisa ditiru. Contoh, Allah badi'us samawati, Allah mencipta langit dan bumi, nggak bisa ditiru. Terus apa lagi? Apalagi sifat yang orang bisa ditiru? Allah Maha Pencipta, nggak bisa ditiru. Rozak, nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru terbagi dua. Ada yang boleh ditiru, ada yang orang boleh ditiru. Allah Kabir, Maha sombong umpamanya, itu mah bisa ditiru, tapi nggak boleh ditiru. Kalau Allah Rahman Rahim, pengasih penyayang, nah itu boleh ditiru. Gitu. Jadi semakin dia benar, terus Allah gerakin lidah orang muji dia, dia semakin malu ke Allah. Karena aslinya ini sifat baiknya dari Allah. Nggak ada di saya. Supi. Kalau kita
kurang apa gua sama dia. Oh. Masih kurang ini. Kenapa? Karena kita masih melihat kebaikan lahir dari diri kita. Nah, itu yang disebut ujub kalau di tasawuf mah. Jadi bahasa-bahasa begitu kalau di tasawuf nggak berlaku. Gua kurang apa sama dia? Dia sakit, gua longok, dia butuh duit, gua kasih. Dia susah, gua bantu. Sekarang begini balasannya ke gua. Itu buat ahli tasawuf bahasa itu nggak berlaku. Kenapa? Orang kebaikan yang muncul dari saya itu teh dari Allah. Kalaupun ada balasannya, saya minta pahala di akhirat, bukan minta balasan dari dia. Kenapa kita sakit hati sama orang yang kita baik sama dia nyakitin kita? Karena kita mengharap balasan dari Allah. dia. Iya. Gitu. Supir. Kita sopo. Kalau kata Ustaz Ahmad, lu kan baca Quran gue yang ngajarin. Jadi begitu ya. Ya karena dia melihat di dirinya nggak ada kebaikan. Kalaupun ada, ini tempelan sifat kebaikan dari Allah. Akhirnya karena ngomong begini takut salah, begitu takut salah, akhirnya orang sufi banyak kan mendiam. Takut salah, ngomong apa ke salah. Diam. Kata Bang Budi, ini salah, itu salah. Salah lagi. Ajhalun nas, manusia paling bodoh. Mantarokal yakin. Mantaroka yakina. Orang yang meninggalkan perkara yang pasti, yang yakin, ma'indahu yang ada di sisinya, lidhonni ma'indan nas, gara-gara sangkaan orang ke dia. Jadi dia tahu dia punya sifat jelek, soleh ge ora, ibadah ge males, disangka orang kamu orang soleh, sedangkan dia lebih tahu dirinya dia soleh apa kagak? Kagak. Orang nyangka dia soleh. Kan yang yakin mah sangkaan dia karena dia tahu diri dia. Gara-gara disangka orang soleh, dia lebih percaya sama sangkaan orang yang orang tahu aslinya dia. Akhirnya pas disangka orang soleh, loh gue mah kata si Anu soleh. Namanya ganti dulu. Buatan dicontohnya kalau mau ulama itu kayak tai. Kita punya tai, berak. Terus ada orang, saking kalau muji berlebihan, tai lu wangi. Padahal dia nyium tai dia bau karena orang nyangka wangi. Iya ya, tai gua wangi gitu. Itu udah goblok-goblok orang gitu. Dia nyium tainya bau, gara-gara dikata orang Wangi. 10 bilang wangi, dia lebih percaya omongan Orang. orang. Lah Bu Nawas ngerjain orang begitu. Orang bawa apa keledai, nenteng keledai, apa kuda kan lebih kecil dari keledai, tapi mirip. Udah. Kuda lebih gede dari keledai, tapi keledai kan mirip sama kuda, tapi lebih kecil. Orang bawa kuda, tapi kudanya belum gede-gede banget gitu, masih remaja, masih kayak keledai. Itu dikerjain, ada orang 10 dibarisin. Ntar dia lewat sini nih, jalan. Ntar kalau dia lewat lu bilang, "Syekh, cakep tuh keledai." Gitu. Dia bawa kuda. Iya. Kamu kok ada juga? Cakep tuh keledai. Gunawan yang Kuda keledai. Oh, set. Orang kedua nanya lagi, "Woi, keledai bagus itu." Kuda keledai sih. Udah lagi. Ketiga, keempat, kelima, akhirnya dia nyangkanya keledai. Iya, gue salah lihat kayaknya. Itu papasan sama orang ya. Cakep ini keledai, kuda. Lalu orang bisa bedain kuda sama keledai. Keledai, kuda sih. Akhirnya pas beberapa orang, akhirnya dijual harga keledai. Jadi yang kita tahu, yang kita yakin mah kejelekan yang ada di kita, yang kita tahu, orang lain mah orang tahu. Pas disangka orang soleh, akhirnya merasa diri kita soleh. Padahal mah kita tahu soleh ge orang. Makanya kalau kata Imam Hasan Basri, orang kalau mau ngelamar perempuan, dia punya sifat jelek. Andai kata perempuan itu orang tahu, andai kata perempuan itu tahu dia punya sifat jelek, itu pasti nolak. Dia wajib ngasih tahu sifat jelek dia. Karena kalau dia nggak ngasih tahu, dia hitungannya nipu. Contoh gini,
Ini orang pelit. Tapi kalau sama cewek yang ditaksir pelit apa baik? Wah, enggak baik. Baik. Aslinya dia Pelit. Dia tahu kan dirinya pelit. Dia harus ngomong, "Neng, aslinya gue mah sebenarnya pelit." Gue mah baik sama lu kayak ini biar lu mau. Kalau dia tetap mau itu orang nipu. Kalau dia mau nipu, apa? Bang, dulu boy buat sama saya. Mana minta duit gak payah. Untuk lakinya tukang mancing ya. Ikan yang dikasih umpan yang udah kena apa belum? Belum. Lalu udah kena baru diumpan. Yang kayak marahan, gampang emosi, gampang tersinggung itu kan sifat jelek. Itu harus dikasih tahu, Adon. Dede nih, gue orang marahan, emosian. Bang orang sakitnya saya bang. Hasan Basri. Pokoknya kalau di tasawuf mah intinya itu aja. Kalau ada orang muji kita, itu sebabnya karena Allah tutupin kejelekan kita. Ida atlaqo utliko asana alaika. Kalau ada mulut orang yang dilepas memuji kamu, ada orang yang memuji kamu, walas tabi ahlin, sedangkan kamu bukan orang yang pantas dapat pujian, fasni alaihi bima huwa ahlu, maka kamu memuji atas pujian itu kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Jadi bukan berarti orang nyangka kita soleh itu terus kita larang, enggak. Cuman sangkaan soleh dia itu ke kita bukan membuat kita merasa benar soleh. Enggak, ada saking aja dia kagak tahu kejelekan gua. Kalau tahu aib gua mah gak bakal dia muji. Jadi kan nyela diri. Gitu. Tapi jangan, bukan berarti terus orang itu kita larang. Karena apa? Aslinya orang memuji kita itu kan karena ada penutup dari Allah. Nah kalau dipuji orang itu yang dipuji Allah. Itu deh gampangan. Az-zuhad idza mudihu in qabadu li syuhudihim sana minal khalqi. Orang-orang ahli ibadah, ini ahli ibadah. Buat kita. Orang-orang ahli ibadah, idza mudihu kalau dipuji, mereka itu kalau dipuji orang in qabadu takut. Hatinya sempit, khawatir. Li syuhudihim asana minal khalqi, karena yang dia lihat yang muji ini orang. Jadi akhirnya dia takut. Kenapa dia takutnya ya? Wal arifun, nah kalau orang-orang makrifat, orang-orang yang udah mengenal Allah, idza mudihu in basautu, kalau dipuji orang dia senang. Kenapa? Li syuhudihim dzalika min malikil haqqi. Karena yang mereka lihat itu hakikatnya orang muji itu kejelekan dia ditutup Allah. Kemudian Allah yang gerakin mulut orang itu memuji kita. Kan cara muji itu gak harus pakai mulut kan, bisa aja pakai kesopanan, segen. Jadi dia yang dilihat itu ketika ada orang muji dia itu yang dilihat ini Allahnya. Tetapi syaratnya orang yang bisa begini itu siapa? Orang yang andai kata disakitin orang pun dia nggak tersakiti. Bisa? Kita disakitin orang tidak tersakiti. Itu boleh kalau dipuji orang kita seneng. Seneng karena itu berarti Allah lagi mendohirkan pujian dia ke kita lewat mulut ciptaannya. Tapi orang begini kalau disakitin orangnya nggak bakal pernah nyampe ke hatinya. Kenapa? Karena yang dilihat siapa tadi? Allah. Jadi kalau umpamanya orang jangan kalau dihina orang dia mah orangnya anu tukang mungkit ini dihina orang kan itu nyampe ke hati. Yang dilihat siapa? Ini Allah yang buka kejelekan gua, ini Allah yang gerakin mulut dia. Biasa aja. Boleh ntar kalau dipuji orang seneng. Senangnya dia bukan karena dipuji orang, karena dilihat ini
Allah yang menggerakkan mulut orang muji dia. Tapi kalau disakitin orang pun dia nggak terganggu. Udah bisa begitu. Loh. Salah. Jadi kalau dihina, disayang, dia nggak tersakiti pisan, nggak jadi sempit hatinya, nggak jadi apa, nggak gimana. Karena yang dilihat ketika orang hina dia juga itu dia lagi melakukan peran takdir dia. Dia emang ditakdirin yang hina gua. Kalau masih hati merasa terganggu, wah belum alim-alifan. Kita alim-alifan Bukan. pantas marah. Ngomong apa dia? Kalau hargain bisa. Baper. Tapi kalau umumnya orang itu dipuji itu takut. Kenapa? Karena dia tahu pujian ini bahaya buat dia. Kalau dia kemakan, kalau dia ketipu. Karena Nabi juga kadang-kadang kan dipuji depan sahabat itu biasa aja, seneng. Jadi kan banyak sahabat tuh muji Nabi gembira aja. Kenapa? Karena yang Nabi lihat itu ya syuhud ke Allah. Jadi apapun yang Nabi lihat itu mengingatkan ke Allah. Orang alim marifat apapun yang dia lihat itu mengingatkan dia ke Allah. Orang muji dia, ya dia ingat ke Allah. Allah tutup kejelekan, Allah gerakin. Dia dihina orang, yang dia lihat Allah nyabe. Kau udah begitu kayaknya hidup Wah. Damai. Orang inget enggak gitu. Iya disakitin orang, diomongin orang tuh ada yang lapor polisi ya. Agak seru. Pencemaran nama baik gitu. Nggak rame. Lempeng aja itu. Tapi ada orang begitu. Ada pasti ada. Banyak. Pasti ada. Tapi bukan kita. Kayaknya bukan. Karena ada bahasa orang tasawuf itu alsinatul kholqi aklamul haqqi. Mulut makhluk itu adalah tinta Allah, apa? Penanya Allah. Jadi kalau dia dipuji orang, yang dia saksikan adalah pujian dari Allah, maka dia senang. Akhirnya kalau dipuji orang itu malah bertambah iman dia. Idza mudiha al mukmin rubbal iman fi qalbihi. Seorang mukmin kalau dipuji akan bertambah imannya ke Allah. Karena apa? Orang memuji yang dia ingat, yang dia lihat itu siapa? Allah. Kalau kita kan mentok dia orang. Makanya kita resep sama orang yang muji kita. Lupa sama yang nutupin kejelekan kita. Jadi makanya yang kita uber itu orang yang muji kita. Bahkan yang kita cari itu kan apa? Pujian orang. Pasti kesiksa kata Imam Syafi'i. Kenapa? Tetap aja akan ada orang yang mencela kita. Jadi kalau hidup kita habisin buat nyari keredoan orang, habis umur kita. Dan mati kita nyesal. Kenapa kata Imam Syafi'i? Andai kata orang sadar betapa cepatnya orang hidup ngelupain orang udah mati, niscaya akan sedikit keinginan dia pengen diresepin orang baik. Karena yang paling dipuji orang itu pas sudah mati mah orang yang hidup ngelupainnya cepet. Iya. Wa idza zamar tuh. Wa idza zammuhu ahadun la yajidu fi nafsi alaih. Apabila dia disakitin orang, maka dia tidak akan menemukan di hatinya wala yuzihi li adami wujudil mati wa zammi shadiran minhu. Dan orang yang menghina dia tidak akan menyakiti dia. Kenapa? Karena dia udah nggak ngelihat adanya pujian dan hinaan kecuali dari Allah. Bisa begitu. Geblek ah. Sakit. 2 kali marif. Sakit. Orang-orang yang ngomong apa?
Wa mata kunta idza uta. Wallahu a'lam. Udah kaidah berapa ini? 159 di sini. Itu kan 250-an ya. Sudah beda. Wallahu a'lam. Ini ya. Apa mau pikir dikit? Pikir dulu puasa. Hah? Puasa lewat, Bapak Wali. Bapak Wali. Wali ya. Kemarin Iya, Bapak Wali. Kamul Qadak. Hari foto. Hariah umroh. Baru nikah mah. Bayan. Bayan. Rasa. Gitu. Belum. Walimah. Wa aulal bulat. Wa aulal bulat. Ai ahadku aulia ibi tazwij. Yang paling berhak menjadi wali untuk menikahkan. Tertib urutannya. Yang pertama al-abu, bapak. Bapak. Kemudian jaddu, kalau bapak nggak ada baru engkong. Engkong dari bapak, bukan kong dari ibu. Jaddu abul abi. Jadi engkong, kong dari bapak. Kalau engkong dari bapak ora, baru engkong dari Ibu. bisa gitu, engkong dari ibu. Enggak ya? Sini ada nggak? Aspak, sumal jaddu. Air jadi. Sumal ahu. Ahu lil abi wal umi. Kalau bapak ora baru engkong. Engkong ora. Engkong dari bapak baru saudara kandung. Saudara kandung. Seibu sebapak. Gimana kalau saudara kandung ora? Ini berapa urutan udah? Bapak, engkong, saudara kandung. Urutan keempat, saudara sebapak. Tapi nggak semak. Ini kalau sebapak seibu nggak ada, saudara kandung baru saudara sebapak. Lain mah. Mana ke mana Aku abdi. Bapak dan Emak ya. Hah? Ada Bapak dan Emak. Saudara tiri. Bukan. Satu bapak, Iya saudara tiri, Pak. saudara tiri ya. Kalau saudara anjing, Teman. satu mal yang Satu bapak. main bapak. Sumal akhul abi. Kemudian saudara sebapak. 4. Yang kelima, summa ibnul akhi lil abi wal ummi. Kan tadi mamang tuh. Paman atau mamang kan? Belum. Tadi belum. Saudara tadi mah. Abang ya, abang. Tadi Abang ya. Abang. saudara tiri. Nah, abang atau adek kan? Iya. Lanang tuh. Saudara sekarang ibu. Sekarang abang nggak ada. Baru ibnul akhi lil abi wal ummi. Ponakan. Ponak mamang sepupu. Hah? Ponakan. Gitu ya? Sepupu. Dari bapak Dari juga. bapak. Dari bapak. Saudara sebapak. Ya saudara sebapak sepupu. Iya. Saudara Sebapak. apa? Saudara sebapak. Ponakan ini mah. Anaknya Summa ibnul akhi. Anaknya saudara. Anaknya abang. Ya, umpama. saudara ponakan. Ponakan. Ponakan lanang. Sepupu, iya sepupu jatuhnya. Enggak, Ponakan. Anaknya abang, Abang, anaknya abang atau adiknya abang. Anaknya abang. Wika. Hmm. Kan kalau mau sekandung. Sepupu, iya. Emang lu sekandung Wika nih. Iya. Nah, lu mati. Hmm. Kan ada siapa si abang. Iya, iya. Nah itu dia bisa jadi wali. Iya, kalau abang. Kalau lu bapak kagak. berarti satu bapak. Berarti ponakan kan. Ponakan. Ibnul akhi. Ini tertib dia mah urut-urutannya. Jadi kalau bapak masih ada, engkau ora bisa. Summa ibnul akhi lil abi. Nah baru kemudian ponakan saudara sebapak doang. Kalau nggak ada yang sebapak seibu, baru sumal ammi. Kemudian baru paman. Mamang.
Berarti saudaranya bapak ya? Iya, Abangnya bapak atau adanya bapak? Dia atau mamang. Iya, Tuh. nah, itu baru. Jadi kan berarti kan bapak, Engkau. engkong, saudara kandung, saudara seibu, Ya. ponakan Ponakan. yang bapaknya sekandung atau ponakan yang bapaknya sebapak. Mamang atau dia. Baru mamang, saudaranya bapak. Hmm. Ya. Paman, baru paman. Nah, kemudian kalau paman ora baru summa ibnuhu, anak paman. Nah, ini baru sepupu nih. Oh, Terakhir sepupu mah. Tapi kalau masih sepupu, dia nikah boleh. Jadi wali boleh gitu. Kayak Nabi dulu nikahin Siti Kulsum itu sama Utbah. Kalau Nabi mah sepupu sama Utbah. Anaknya Nabi yang ponakan Utbah sama Utaibah, anaknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab dia punya anak Utbah, Utaibah, Duroh. Kalau Nabi, kalau Abdullah, Nabi bapaknya punya anak Muhammad. Abu Lahab punya anak Utbah, Utaibah, Duroh. Nah, sepupu berarti Nabi tuh sama Utbah. Nabi punya anak Siti Kulsum sama Siti Ruqayyah, dikawinin sama anaknya Abu Lahab, Utbah sama Utaibah. Tapi ntar gara-gara Nabi ngaku Nabi, suruh pada dipulangin. Baida udimatil asobat pal maula al muktik summa asobatuhu isobatuhu. Kalau udah orada semua, maka isobat. Mana sih? Yang masih ada jalur dari nasab. Atau kalau budak, orang yang merdekain dia. Sumal hakim. Baru kemudian yang terakhir itu hakim. Jadi hakim ini berperan ketika tidak ada wali dari nasab. Udah orang ada semua tuh. Batangara itu Punahnya, Batangara. yang tadi itu udah pada kagak ada deh. Mana itu? Ketika akad. Jadi hakim itu menikahkan perempuan di tempat ketika akad. Jadi gini, kalau perempuan ngerantau dari Jawa kemari, dia nikah di sini ceritanya, ada yang demen. Walinya di mana? Sini. Di Jawa kan? Oh, Di sini ada nggak? Harusnya. Nggak ada. Di tempat akad nggak ada wali, Iya. hakim. Hmm. Boleh pilih. Boleh. Dulu. Orang aja. Dulu. Bentar, Bang. Dulu. Mencurigakan. Cepet banget nanyanya. Tapi yang pamannya masih pada ada. Dulu lah. Semoga gampangan baik ya. Oh, ini biasa aja dia. Itu ada yang merantau, Bang. Nah kalau di sini begitu juga hakim itu bisa menikahkan perempuan ketika tidak ada wali di jarak kosor. Jarak kosor itu kan 80 kilo. Anggaplah 100 kilo umpamanya. Nah di sana dia ada yang demen, bapaknya jauh. Iya. Nah, itu baru pakai hakim bisa. Jadi Bang dari Sengaja gimana? Tapi kan kalau di kita mah tetap Iya. ajak bapaknya, panggil kemari. Oh itu. rasa itu Pak Amri gimana? Kok ini kan kalau bayangan orang dulu ya telepon orang, Iya. jarak jauh. Jarak Kalau jauh. nungguin wali nyampe ini bang keburu copot tuler. rolengan.
Kalau yang nikah online itu Nah, Capek-capek. Nggak online mendingan udah aja pakai hakim. Oh, Kalau ini online mah pasti maksudnya bermasalah. keluarganya, walinya di kampung dinikahin lewat online gitu maksudnya. Kan ada. iya. Jadi gini, ada yang pengantin online. kan orang itu bisa nikahin sebenarnya gini, nggak harus diwakil. Kan kalau kita kan diwakil. Iya. Saya berwakil kepada Anda, tolong nikahin anak saya kepada si Anu, wakil. Bisa aja makzun, diizinin. Udah, si Anu aja tuh gantiin saya, nikahin anak saya. Tapi yang ngomong wali, itu kan diizinin nikahin anak saya. Iya. Udah nggak pakai wakil, Iya. izin bisa. Mereka kalau kayak telepon itu sebetulnya bukan, intinya bukan mewakil dia. izin. Iya, walaupun ngewakil bisa, yang jelas kan di situ izinnya. Iya. Udah nikahin aja anak saya. Si Anu aja tuh suruh nikahin anak saya, itu izin. Nah, kalau yang nggak setuju guru dibawa kabur itu. Ya kan dulu satu-satu, jangan diacak-acak. Iya, udah lompat gua. Kan kabur Bagaimana Bang Udin? Mana? Gampangin. Sebab sekali saya pernah nikahin orang cara begitu. Bapaknya bukan wakil, dia mah nyuruh. Udah mau nikah sama siapa? Yang nikahin Ustaz Anu. Di Anu. Ya udah dia aja yang nikahin. Itu saya anggapnya malu. Ngitungnya saya malu. Sebenarnya bapaknya tuh gak mau nikahin karena kesel. Tapi izin pembolehan dari dia itu saya ngitungnya bukan wakil tapi malu. Izin dibolehin dah nikahin. Sah itu ya. Biasa kan diizinin, dibolehin sama wali. Jadi dituntut sampai kiamat juga saya lawan itu. Kalau dia nyuruh, izin kan boleh diizinin. Dia yang umpamanya tuh jual kambing saya, duitnya buat kamu. Itu ngewakilin apa ngasih izin? Izin. Ngasih izin, sah nggak dipikir? Sah. Sah. Sebenarnya kalau masalah perwalian itu kalau dicacah itu ada ngeri-ngeri sedepnya. Ya karena itu tadi kadang-kadang dipakai. Kayak cara gini Bapak. Ini bocah udah dilamar. Bapaknya karena awal kalau disuruh nikahin takutnya orang terima. Ntar kan 2 bulan lagi umpama. Akhirnya pakai hukum ini. Diajak pergi aja waduhnya. Jarak kosor. Oh. Mana umpamanya Bogor, Bandung, udah 150 kilo. Di sana hakim. Ajak Ustadz satu. Apa Ustadz di sana apa dari sini? Ustadz, saya menjadikan Anda sebagai hakim saya. Tolong nikahin saya dengan si Fulan. Nikahin. Sahnya dari segi mana? Jaraknya kosor. Boleh nggak? Boleh kalau ngerti mah gitu. Makanya kan yang bisa melanggar hukum itu yang ngerti hukum. Tapi kalau ini mah bukan melanggar, sebenarnya kalau tahu ilmunya ya bisa dipakai. Makanya kalau orang-orang kayak orang-orang SH itu kan KUHP itu undang-undang pasal apa masalah 1 yang ini pakai pasal nomor ini, yang ini pakainya pasal nomor ini, yang ini bisa pasalnya nomor ini dimasukinnya. Ya karena dia ngerti hukum, dia masukin pasal yang mana kan dia yang tahu. Kadang-kadang pasal yang sama bisa masuk ke sono kemari. Kadang-kadang satu kasus bisa dipakai beberapa pasal. Gimana kalau nggak ada hakim? Kalau hakim itu kan kayak KUA, kepanjangan presiden kan asalnya hakim itu kan presiden. Kalau enggak kan KUA, kepanjangan KUA. Kalau di kampung amil. Gimana amil orang ada juga. Nah, baru ngangkat orang yang ngerti. Kiai, ngerti hukum, ditakim. Pak Kiai tolong nikahin saya sama si Fulan. Itu ntar syaratnya ada yang pakai syarat tertib, ada yang nggak pakai syarat tertib. Walinya masih ada. Bapaknya mati, engkongnya mati, tapi punya saudara kandung. Nah, berarti kan yang berhak jadi wali saudara kandung. Saudara kandungnya karena
mau Oh, jadi wali tapi minta beliin saya motor atau saya minta duit 5 juta baru saya waliin. Gugur udah dia jadi wali, udah pinggirin. Anggap di bocah udah ada walinya. Kenapa? Karena tuntutan dia ini udah menyulitkan ibadah mereka. Emang dibenerin itu dalil itu? Enggak, putus. Udah, cari yang ngerti. Walinya masih ada gak? Ada. Tapi abang saya minta duit sekian. Saya nggak sanggup. Walaupun ada. Kalau udah berarti itu boleh nolak. Kalau udah nggak wajar. Intinya kalau nggak ada wajar beratin ya Udah intinya. Kiai, saya mengangkat Anda Kiai sebagai hakim saya. Tolong nikahkan saya dengan lelaki ini. Saya terima, nikahin. Walinya nuntut. Ya tetap menang kalau secara pikir. Karena apa? Benar kamu walinya, tapi kamu gugur disebabkan ulah kamu sendiri. Tapi emang kalau hukum nikah itu tetap ulama itu nyuruhnya hati-hati, pikirin lagi. Saya kalau buat praktek mah tetap harus mikir lagi, ngulang lagi. Nah, kalau ngomong begini mah enak, karena kasusnya nggak lagi dihadepin. Iya. Lah kalau kasus dihadepin mah gitu, berapa kali kan gagalin orang nikah nggak? Saya nggak mau. Ya gitu. Kadang situasional juga. Itu kayak kemarin itu yang apa, anaknya Sule yang dianggap nikahnya nggak sah itu. Nah, nggak ngikutin dari kita itu beritanya. Iya, itu pakai wali hakim ya. Terus sidang di pengadilan negeri untuk mengesahkan pernikahannya Nggak dianggap sah. dianggap tidak sah karena Yang menikahkan yang menikahkan itu bukan yang diakui sama negara. kan negara bukan agama. Iya. Iya apa? Karena yang menikahkan bukan orang dari yang dari KUA ya. Dulu ini ustaz. oh iya. Nah karena itu kan dia mah hakim bukan hakim soalnya. Dia mah dijadiin hakim. Nah undang-undang di negara kita nggak tahu udah ngatur itu apa belum gitu. Jadi kalau kayak KUA atau amil lah di kampung ini udah bisa jadi hakim. Diakui nama negara KUA mah hakim tuh. Tapi kalau di luar KUA dinamanya hakim, menjadikan orang sebagai hakim. Nah berarti kalau gak diakuin undang-undang negara kita belum berlaku hukum ini. Secara pikir boleh ngangkat orang sebagai hakim. Tapi kan pasti pertanyaannya banyak. Apa susahnya kamu ke KUA? Kenapa ngangkat orang hakim? Memang gak ada hakim. Kenapa menjadi apa? Ngangkat orang lain hakim. Itu kan berlaku kalau nggak ada hakim. Makanya nikahnya harus jam 1 malam. Hakim udah tidur. Apalagi hari libur ya. Nah, hari libur tuh. Nutup ya, hakim kan nutup. Kan dia bisa nikahin administrasi mah kan hari. Nah kalau itu ntar bisa alasan itu. Minggu. Kayak Nikah secara agama dulu sih kayaknya. Enggak. Tuh kan pain pakodal hakim. Kalau hakim ora ada, ayah kumalah huma adlan. Maka dia menjadikan orang yang adil. Arti orang adil itu bukan tukang maksiat, bukan tukang dosa gede. Jadikan dia sebagai hakim. Walaupun dia bukan ahli banget agama, tapi dia ngerti. Ini makanya ntar ustad-ustad dia bisa make. Wa ilam yakun mujtahidan walau ma'a wujudi mujtahidin. Walaupun ada yang lebih alim, tapi make yang alimnya di bawah dia. Makanya di sini kan disyaratin kalau hakim ada, walau hakim darurat, ambil kali ya hakim darurat. bisa jadi. Pala yahkumani ila mujtahidan. Yang bisa bersaing sama hakim itu yang ahli bener fikihnya. Kayak Misbah baru bersaing. Ila in kana al hakim yahudu darahim laha mikdarun la tahtamilu adatan fi misliha falahu ma ayahuma adlan walau ghairu mujtahid. Hakim ada orang KUA, tapi dia udah minta duit yang bukan ukuran. Ya saya nikahin saya minta 3 juta.
ya kalau pantasnya mah 1 juta, 700, gope 3 juta mah udah berat umpama. Maka dia boleh walaupun hakim ada, tapi karena dia minta bayaran yang udah berat, dia boleh menjadikan hakim walaupun hakimnya ini kagak alim-alim banget. Karena darurat udah. Ambil deh. Berat kan. Dan itu gak ada bedanya mau dia lagi pepergian ataupun di rumah, orang kemana-mana. Nah ini yang serem. Wailam yajida ahadan. Kalau yang mau nikah ini lanang perempuan ini kagak nemu pisan hakim. Orang ada hakim bisa. Wakopat zina, bisa zina, tapi hakim orang ada, nggak ada orang pisan. Dewek-dewek ini di hutan berdua-dua ini, kapalnya rupanya jatuh. Yang lain mati, yang hidup dua nih, anak muda. Ya kan? Nah ini baru boleh zawajat nafsaha, perempuan itu menikahkan dirinya dewek. Saya nikahkan diri saya pada anda, itu dorong-dorong bisa. Ada sekali-kali kunyuk. Tahu kan? Kalau masih ada orang, Nah kalau dia mah berlakunya di sini. Di hutan. Kalau Daud Dohiri iya. nggak harus begini, gitu. Perempuan teh bisa. Ini jebakan Tarzan. Tapi dia yang kasus begini, kalau dia antara udah ketemu sama orang, maka ulangin akadnya. Oh. Ya kan kalau di apartemen berdua-dua kan nggak ada orang. Itu. Kali ke WC nggak ada orang. Iya. Gitu. Ya, kan kata dia kalau nggak ada orang. Jangan sering-sering ke Aceh, Amre. Ini kata Imam Ghazali apa yang begini ntar dimasukin ke nerakanya dimasukin tong. Dia mah bener secara hukum, makanya nggak pantas masuk neraka, makanya masukin tong. Jadi yang dilebarkan neraka itu bukan orang, tongnya. Ada jaraknya nggak ada orang itu berapa gitu? Jaraknya nggak ada orang tuh ada nggak? Masa patul kosri ya jarak. Kalau di sini pakai apa? Masapah. Jadi ibarat orang mah kalau gambaran dulu ini kan orang gurun. Pas dia udah jalan, lanangnya ketinggalan rombongan. Wadonya rombongannya ketemu tengah-tengah gurun gitu. Kalau gambaran ini nih, Pakai diteges gitu. berarti kan udah jauh ke sono kemari. Dia ntar kan nggak ada orang nih, perempuan nikahin dirinya dewek. Ntar kalau ketemu orang, dia baruin kan akadnya tuh. Kalau ketemu wali sama wali, kalau nggak ada wali berarti dia ngangkat orang jadi hakim. Nah, ini berlaku kalau dia ngikutin pendapat yang nikah cara begini nggak sah. Ngerti nggak? Kalau Syafi'i kan harus ada wali, harus ada saksi. Iya. Kalau pendapat ada pendapat ntar yang nggak harus ada saksi, nggak harus ada wali. Perempuan bisa nikahin dirinya dewek. Kalau dia ngikutin pendapat ini, walaupun ntar ketemu orang yang nggak kudu dibaruin akad. Jadi dia berlaku buat yang kagak ngikutin pendapat ini. Gitu. Apa itu imamnya dulu? Terang apa lo? Jadi kalau di kitab lain tuh bahkan wali sekalipun kalau dia mempersulit nikah, wali bapaknya. Tapi dia itu nggak mau nikahin alasannya ngada-ngada. Kenapa? Pengangguran. Kenapa? Gua nggak rasa butuh bocah, pokoknya. Alasannya nggak mau tasare. Itu bisa aja bapaknya diambil. Lah karena ini resikonya zina bocah kalau nggak ada diambil hakim. Jadi nggak bisa orang tua itu masih keselnya sama anak. Sekeselnya sama mantu, sama calon mantu. Pokoknya lu nggak bakal gua nikah, nggak bisa. Karena pikir itu pasti ada jalan keluarnya. Karena kalau nggak ada begitu, mentok. Gina. Coba, pokoknya umpamanya, naudzubillah bijalik, ada lelaki ke perempuan. Pokoknya sampai mati lu gua nggak ceraiin. Bagaimana? Iya. Perempuannya udah nggak demen. Tinggal suruh mage lah, kalau udah nggak cinta kan kayak di neraka. Iya. Pasti ada jalan keluarnya, itu gunanya hakim. Ntar yang ngetok palu, udah kamu sekarang dicerai. Ngetok palu gitu.
walaupun lanangnya nggak mau cerai, itu cerai jatuh tetap. Itu fungsinya hakim. Jadi nggak bisa bahasa sampai mati, ya nggak bisa lah. Lah hukum berarti mentok. Iya, iya. Sedangkan nggak mungkin masalah itu nggak ada Jalan jalan keluarnya. Gue punya anak wadon ngancem, pokoknya gue nggak mau jadi wae. Ya nggak apa-apa, tinggal lihat alasannya. Kalau nggak benar, sebenarnya kayak kawan-kawan kita pasti udah dapat pembekalan itu, pasti paham. Karena itu budak mereka pasti dikasih kisi-kisi itu mah. Cuman kalau hukum-hukum kayak begini kan nggak mungkin digelar. Nah, iya. Tadi kan itu guru, cuman berdua doang. Ini sekarang tambah gitu. Jadi 3. Jadi bertiga. Tapi yang satu masih bocah. Tapi cowok. Ya nggak bisa lah, kan syaratnya balik. Balik. Kalau belum balik kan belum dihitung, belum dianggap, nggak kena taklid. Bocah itu orang lain. Bocah itu enggak, orang lain apa masih keluarganya. Anaknya janda. Itu. Bocah itu orang lain atau siapa, Mas? Ya, orang lain. Kan tadi perahu tenggelam gitu. Bocah itu orang lain berarti. 2 kali gue doang yang negus. Banyak yang negus. Kalau masalah walinya itu nggak mau walin karena dia udah hamil duluan gimana? Ya salah, nggak bisa, Nggak bisa. salah itu. Nah, lagi ntar yang kecil. Karena kalau di fikih kita, perempuan itu kan terbagi 2, perawan sama janda. Kapan dia disebut janda? Kalau udah pecah perawan, mau cara halal atau haram. Beda hukumnya janda kalau di kita. Gitu. Jadi ada perawan rasa janda umpamanya. Nah itu mah tetap dihitungnya janda walaupun belum pernah nikah. Gitu. Nah, tadi gimana? Hamil. Nah, di hukum kita kalau perempuan belum punya suami hamil, dianggapnya tidak hamil. Gitu. Kecuali dia hamil, lakinya mati, itu nggak boleh nikah sampai lahir indahnya. Tapi kalau dia nggak punya suami, bunting, itu tetap nggak dianggap bunting. Jadi nikahnya tetap sah Oh, nikahnya tetap sah. karena nggak dianggap hamil. Meskipun anaknya dia juga tuh, perbuatan dia tuh. Iya. Anaknya tapi nggak ke basaknya nggak ke bapaknya Itu nanti ulama berdebat, ada yang dilihat berapa bulan kandungannya. Ada masih keringanan, ntar udah kalau masih sekian bulan mah udah ke bapaknya. Kalau lewat sekian baru ke main. Nanti ada di sini ada kalau nggak salah batasan-batasan itu. Kalau yang mau ntar ya. Bentar, iya. Sabar. Minggu depan. Sabar, Kan minggu udah ada depan. kabar Punya anak tuh. cewek itu. Jadi kalau yang tadi saya terangin itu nggak ngambil dari kitab yang lain. Ini di sini ada semua. Jadi kalau masalah kayak tadi masalah hakim, masalah nikah berdua, kalau kasus begitu, makanya di sini bahasanya yang apa tadi? Bailam yajida ahadan wa khawfati zina zawajat nafsaha lakin bisarti ayakuna bainaha wa bainal wali masa patal qasri summa idza roja'a lil umroni. Kalau udah keramaian wa wajada nasa jadidal akda ilam yakuna qoladan mayaqulu bidalik. Kalau dia kagak mengikutin pendapat itu, kalau dia ngikutin pendapat itu ya gak usah baruin akad nikah, karena dia ngikutin pendapat yang nikah berdua Boleh. sah. Dia itu apa pendapat itunya ada lagi pendapat ulama gitu yang berdua itu sah. Jadi kalau mau pakai itu ntar harus pindah mazhab dulu, geser. Jadi nggak boleh pakai itu kalau kata saya Nawawi. Bahkan dijadiin imam orang yang ngikut pendapat itu nggak boleh dijadiin imam. Tapi pendapat itu nggak bisa disalahin karena masih ada ulama yang berpendapat begitu. Gitu. Walaupun kita nggak mau pakai umpamanya. Gitu. Tapi kalau buat nyalain bukan kapasitas kita. Nanti yang nyalain lagi ulama yang kapasitasnya itu sekelas mereka. Pantas kritiknya. Gitu. Kalau kita mah ya tahu aja oh ada ulama. Entar lah.